Selamat pagi, teman-teman. Halo, saya Abraham Nicholas dari Prodi FKIP Bimbingan dan Konseling tahun 2020. Saya dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI). Saya akan presentasi tentang edukasi narkoba dan juga dampaknya. Presentasi ini untuk memenuhi mata kuliah profesi keguruan. Dengan dosen pengampu Dr. Handes Erni Murniarti, Magister Pendidikan. Lanjut slide. Nah, apa itu narkoba? Narkoba itu adalah obat-obatan terlarang atau narkotik, psikotropika, dan juga zat adiktif atau nafza, berupa bahan atau zat yang mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang, pikiran, perasaan, serta perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Jika narkoba ini disalahgunakan dengan tidak tepat. Biasanya narkoba itu dilakukan untuk pengobatan medis, untuk menyembuhkan, mungkin mengurangi rasa sakit orang-orang yang baru dioperasi, contohnya mengurangi rasa sakit jika ada orang-orang yang penyakit parah. Itu biasanya narkoba digunakan untuk kebutuhan medis dan juga penelitian. Nah, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1, bahwa narkotika ini merupakan zat buatan ataupun berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurutnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan jika disalahgunakan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Di Indonesia sendiri, jika pengedar dan pemakai itu biasanya dihukum mati di Indonesia. Jika misalnya hanya menggunakan narkoba saja, disalahgunakan narkobanya, itu biasanya itu akan direhabilitasi serta dihukum sesuai dengan sanksi-sanksi serta undang-undang yang berlaku. Lanjut. Berikut golongan pada narkoba. Ada 3 golongan menurut Undang-Undang Narkotika berdasarkan pada resiko ketergantungan. Golongan pertama ini golongan paling atas, itu berupa ganja, opium, heroin, serta kokain. Jika disalahgunakan sangat berbahaya, serta dikonsumsi berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Lalu golongan kedua itu bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis golongan ini ada 85 jenis. Beberapa diantaranya seperti morfin dan juga afraprodina, serta lain-lain. Golongan 2 berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Lalu ada golongan 3, itu resiko ketergantungan itu cukup ringan, biasanya dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Contohnya kodein serta difenokisilat. Jenis-jenis narkoba dan juga gejala yang ditimbulkan. Ini ada 4 jenis narkoba yang biasa kita dengar. Itu ada 4 jenisnya dan serta sejarahnya dan juga gejala yang ditimbulkan itu apa bagi tubuh kita. Yang pertama ada opium. Opium itu terdiri dari heroin dan morfin. Nah, berasal dari kata opium, jus dari bunga opium. Opium itu tanaman. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu bunga opium. Itu disaripatikan dari bunga opium poppy atau bahasa latinnya Paver somniferum, disuling untuk membuat morfin, kodein, dan juga heroin. Opium digunakan berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit, mencegah batuk, diare, dan lain-lain. Tapi bunga opium ini disalahgunakan pemakaiannya, sehingga dampaknya itu sangat berbahaya bagi tubuh kita dan menimbulkan penyakit. Lalu ada ganja. Ganja itu merupakan tanaman berdaun berbentuk menjari kayak jari kita, tapi itu lebih panjang-panjang, ada jantan serta betina. Bunganya kecil-kecil, itu biasanya di ujung daunnya, di dalam dompalan ujung rantingnya lah, di daunnya. Dan tanaman ini sering disalahgunakan penggunaannya. Biasanya ganja itu sering ditanam secara sembunyi-sembunyi, ilegal jika disalahgunakan, dan sering diedarkan penggunaannya. Itu biasanya ganja itu nanti dipotong daunnya, jadi daunnya akan ditumbuk,
lalu dikeringkan. Nah, itu yang digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mungkin dihirup atau menjadi rokok ganja. Jika disalahgunakan, berdampaknya kan bagi tubuh kita itu akan sangat berbahaya sekali dan menimbulkan penyakit. Lanjut, dan penyakitnya seperti sakit paru-paru ya. Lalu terus ada amfetamin, itu terdiri dari sabu dan ekstasi. Nah, salah satu jenis narkoba yang dijebot secara ilegal di sebuah laboratorium untuk berbentuk tablet. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh kita sendiri. Kekurangan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengarahan tenaga yang tinggi dan lama, yang sering menyebabkan kematian. Amfetamin ini bisa jadi jika disalahgunakan sebagai penguat tubuh supaya tubuh kita kuat, fit, tapi itu dampaknya itu bagi tubuh kita tuh sangat terasa. Jika salah gunakan itu akan ketergantungan dan juga kita akan menimbulkan hepatitis karena keracunan obat-obatan. Lalu ada kokain, merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar. Tanaman itu dalam bahasa Latin itu namanya Extroxylon coca yang berasal dari Amerika Selatan. Di mana daun dari tanaman belukar ini bisa dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan seperti untuk meningkatkan daya tahan, stamina, mengurangi kelelahan, rasa lapar, dan untuk menimbulkan efek euforia. Dalam hal ini kan di Amerika Selatan kan banyak sekali penggunungan hutan-hutan, jadi masyarakat setempat itu menggunakannya supaya itu meningkatkan daya tubuh biar nggak cepat capek. Jadi mereka itu di Amerika Latin kan banyak hutan-hutan serta pegunungan. Jadi untuk biar daya tahannya tuh cukup, mereka itu mengkonsumsi ini. Tetapi di zaman sekarang itu apalagi di benua-benua Asia serta Eropa itu sering disalahgunakan penggunaannya oleh tubuh dan dampaknya sangat tidak baik bagi tubuh. Dan juga kokain ini sering digunakan oleh para remaja supaya tubuhnya fit, segar, padahal dia menggunakan kokain. Lanjut slide. Nah, penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yang sangat besar, bukan hanya bagi diri kita tapi orang sekitar, dan juga bisa merusak tubuh kita. Tetapi dalam hal ini, jika kita sudah terjerumus dalam narkoba, itu kesempatan untuk balik lagi itu susah, karena masa depan kita bisa direnggut oleh narkoba dan menyia-nyiakan waktu juga dalam pengobatannya. Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan rusaknya organ tubuh, selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan. Contohnya seperti kanker, masalah pada paru-paru, HIV/AIDS. Jika ada media narkobanya seperti suntikan, dan suntikan itu sering digunakan dari orang ke orang, itu akan sangat berbahaya dan menimbulkan HIV kotor suntikannya. Lalu hepatitis, gejala masalah di hati kita, organ hati, lalu serta gangguan jiwa jika kita menyalahgunakannya secara terus-menerus, dan juga ketergantungan. Jadi pengen narkoba itu lagi, jadi jiwa terganggu. Lanjut slide. Nah, ada 6 faktor pendorong. Pertama, pengendalian diri yang lemah. Pengendalian diri yang lemah di sini itu kita nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri, hawa nafsu kita nggak bisa kita kendalikan, mudah terpengaruh sama kata-kata orang lain, mudah tersinggung, mungkin tidak diterima oleh kelompok, jadi kita menyalahgunakannya, itu larinya tuh ke narkoba. Lalu ada kondisi kehidupan keluarga, mungkin ada 2 faktor. Yang pertama, jadi pengedar, apalagi kan bisnis narkoba ini kan sangat besar uangnya, jadi mau nggak mau kita pengedar narkoba itu terpaksa menjadi pengedar narkoba. Lalu gak hanya pengedar, biasanya pengedar itu juga pemakai ya teman-teman. Lalu menggunakan narkoba supaya kita itu melupakan kondisi diri kita, udah parah kondisi keluarga kita memakai narkoba lagi tambah parah. Lalu mengalami gangguan perilaku. Jika mungkin biasanya kalau misalnya ada gangguan perilaku kita yang tidak baik, itu kalau misalnya dalam ranah formal itu bisa diobati dengan obat-obatan tersebut, tapi misalnya disalahgunakan itu akan terganggu, perilaku kita akan terganggu, jadinya kita menjadi gila, stres karena kita ingin narkoba itu.
Lalu nomor 4, tidak diterima oleh kelompok. Kita dijauhi oleh teman-teman kita, dijauhi oleh kelompok kita, mungkin masyarakat. Jadi kita mengalihkan itu dengan narkoba. Lalu berteman dengan pemakai. Jika kita teman-teman kita ada yang memakai narkoba, lingkungan kita ada yang memakai narkoba, itu persenan untuk kita terpengaruh narkoba itu sangat besar. Makanya teman-teman, misalnya ada teman-teman kita yang memakai narkoba itu kalau bisa dijauhi. Lalu nomor 6, mengenal narkoba dari usia dini. Itu biasanya itu kita sudah melihat contohnya orang tua kita pemakai atau lingkungan kita pemakai. Kita sudah mengenal dari kecil, itu kita persenan untuk memakai narkoba itu sangat besar. Jadi 6 faktor pendorong ini sangat besar dampaknya bagi diri kita untuk menggunakan narkoba. Kalau bisa dijauhi. Nah, tadi ada faktor pendorong, sekarang upaya pencegahan kita. Pertama, peran kita. Di sini kita bisa dari diri kita ya, kita bisa isi dari kegiatan-kegiatan yang positif, banyak belajar, membaca, lalu bersosialisasi dengan baik, pilih teman yang baik. Lalu ada peran orang tua juga. Pertama, pengawasan dari orang tua. Kita sebagai orang tua harus tahu lingkungan kita seperti apa, teman-teman dari anak-anak kita seperti apa, teman di sekolahnya, teman di lingkungan rumahnya, itu kita harus tahu teman-temannya siapa, orang-orang siapa, nama siapa, dan juga latar keluarganya orang tua harus tahu. Serta menciptakan keluarga yang harmonis, rasa kasih sayang, menanyakan anaknya gimana sekolahnya, gimana, pokoknya orang tua ini sangatlah penting bagi anak-anak tersebut supaya tidak terjerumus, karena orang tua sebagai pengatur dan juga pelindung. Lalu ada peran sekolah, mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba. Seperti presentasi ini, bagaimana sih narkoba itu, gejala-gejalanya apa, golongan-golongannya apa. Dengan melakukan presentasi penyuluhan, siswa jadi tahu apa itu narkoba serta dampaknya dan bagaimana caranya kita menjauhi narkoba tersebut. Lalu ada dari pemerintah. Pemerintah bisa merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara membuat undang-undang supaya kita itu narkoba itu, obat-obatan itu tidak disalahgunakan penggunaannya, serta dikoordinir gitu. Bagaimana narkoba ini bisa digunakan dengan tepat. Dengan tepat itu contohnya di lingkungan medis. Apalagi banyak hari-hari ini anak-anak generasi Indonesia itu menggunakan narkoba. Nah, peran pemerintah sangat penting untuk membuat undang-undang serta hukumnya supaya bisa menyelamatkan generasi muda kita dari narkoba. Sebenarnya pencegahan dari berbagai ini semuanya kita harus terlibat karena narkoba ini sangat berbahaya jika disalahgunakan. Untuk itu kita harus bersinergi bersama-sama, bergandengan tangan supaya pencegahan dari narkoba bagi diri kita itu dampaknya bisa hilang serta tidak menimbulkan batu sandungan, karena narkoba ini jika kita sudah terjerumus di dalamnya itu merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain, orang sekitar kita, orang tua kita terganggu, lingkungan sekitar kita terganggu. Untuk itu kita haramkan narkoba supaya kita bisa hidup lebih sehat lagi, lebih bugar lagi, dan juga lebih fit. Seperti itu. Demikian presentasi saya. Jika ada kata-kata yang misalnya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan juga terima kasih.